Puji Tuhan. Apa kabar semuanya, saudara? Halo, apa kabar semuanya? Puji Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, seberapa banyak kita yang enjoy dengan perayaan Natal kemarin? Ya, puji Tuhan, haleluya. Saudara, kemarin di ibadah Natal kemarin, saya banyak mendapatkan komplimen dari tamu-tamu, ya, khususnya yang saudara-saudara kita dari Australia, yang memberikan komplimen dengan acara kita kemarin. Jadi Tuhan baik dalam hidup kita, tapi cerita sukses ini bukan cerita tentang GPD Brisbane atau LG Gold Coast, tapi harus menjadi cerita tentang kebaikan Allah. Puji Tuhan, ya, harus ditanamkan di dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih untuk pelayan-pelayan yang sudah mengerjakan pelayanan ini kepada Allah, dan saya percaya ketika kita melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan, maka nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Nah, saya cukup bergumul untuk mempersiapkan khotbah hari ini, saudara. Ya, saya berapa kali harus merubah khotbah saya. Tadi sudah berapa hari yang lalu, tapi sampai tadi malam, seperti Tuhan bilang bukan yang itu. Saya buat yang lain lagi, bukan yang itu. Sampai tadi pagi, 3:30 pagi, saya belum dapat khotbah, saudara. Saya pikir, apa maunya Tuhan? Saya sampai pikir-pikir, udah yang Gold Coast saya khotbah yang hari Kamis dikhotbahkan di Brisbane. Ya gampang gitu kan. Ya, tapi pagi saya bangun, tadi saya doa dan dituntun kepada hal ini. Oh, Tuhan mau supaya kita bicara hal yang sederhana tapi penting, ya, untuk para pelayan, untuk jemaat Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang jalan bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita melihat dulu ungkapan dari seorang yang terkenal sukses di dalam Alkitab. Ya, kesuksesannya itu sampai di pelosok dunia yang lain. Alkitab menceritakan ada raja-raja dari bangsa-bangsa lain yang datang kepadanya dan memberikan pujian. Dan kita lihat ungkapannya dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-11. Kita Pengkhotbah pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Oh, enggak ada monitornya. Pengkhotbah 2 ayat 11. Perhatikan baik. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, ini adalah ungkapan melalui seorang raja yang bernama Salomo. Salomo menulis kitab Pengkhotbah, menulis kitab Amsal. Dikenal sebagai seorang raja yang penuh hikmat. Tuhan memberikan dia hikmat melebihi orang-orang yang hidup di zamannya. Dan dia tidak sekedar menjadi raja yang berhikmat, tapi dia menjadi raja yang sangat sukses secara politik. Dia mensejahterakan bangsanya, dan kerajaannya menjadi kerajaan yang sangat dikenal. Dia memiliki nama yang baik, saudara. Tapi di puncak dari kekaguman manusia kepada Salomo, bahkan saudara, Salomo lah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah yang megah. Kemudian tabut Allah ada di situ. Daud mempersiapkan semua infrastrukturnya, tapi nggak bangun. Yang bangun Salomo. Jadi ada banyak yang dikerjakan oleh Salomo yang sangat mengagumkan di zaman itu. Dipuji oleh banyak orang, disegani oleh raja-raja. Tapi dia sampai pada pernyataan, aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah. Ketika dia coba melihat kembali ke belakang, untuk semua kesuksesan dan prestasi yang telah dia raih, atau kerja keras, dengan tetes keringat, air mata dan darah, dalam perjalanannya sebagai seorang raja yang terkenal, dengan hasil yang sangat baik pada zamannya.
menjadi raja yang paling kaya, kerjaan yang paling besar. Tapi dia berkatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah. Saudara, kalau kita hanya melihat cerita tentang Salomo, kita bisa bilang begini, Salomo layak untuk sombong. Salomo layak untuk memegahkan diri. Salomo layak mendapatkan pujian. Tapi dia katakan begini, ketika aku meneliti usaha kerja kerasku, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia katakan sia-sia ternyata semuanya. Semua sia-sia. Ada paham yang mentuhankan tangan karena kerja kerasnya. Ada filosofi yang mentuhankan kerja keras. Jadi Tuhannya adalah kerja keras. Benar bahwa kerja keras itu ada upahnya. Melakukan usaha yang maksimal itu ada upahnya, nggak ada yang salah. Tapi Alkitab katakan di dunia ini nggak ada yang kekal. Langit dan bumi akan lenyap, tapi hanya firman Allah yang kekal. Nah, Amsal atau penulis Amsal, penulis kitab pengkhotbah yaitu Salomo, ingin menceritakan kepada kita sehebat-hebatnya cerita tentang prestasi hidupmu. Dia sampai pada kesimpulan ini sia-sia ternyata. Saudara, kita banyak mendengar cerita atau kisah perjalanan yang sangat keras di pelosok negara yang menghadapi konflik dan bencana. Akhirnya mereka harus meninggalkan rumah mereka hanya dengan baju di badan. Mereka nggak, apa yang mereka miliki selama ini ternyata nggak bisa menolong. Berapa tahun yang lalu kita sempat heboh lihat ada postingan orang yang kaya raya yang akhirnya menghamburkan uangnya di lain di rumah sakit. Dan dia katakan ternyata uang-uang ini nggak bisa menyembuhkan penyakitku, nggak bisa menyembuhkanku. Sampai pada setiap cerita tentang semua ini, kita akan berkata dan bahkan kita akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Salomo. Sia-sia. Sia-sia semuanya. Tapi tidak berarti bahwa kita berhenti beraktivitas. Berhenti menjadi seorang profesional. Tidak, bukan itu pesannya. Tapi Alkitab hanya ingin mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lihat, yang kita rasakan di dunia ini, tidak ada yang kekal. Semuanya sia-sia, seperti usaha menjaring angin, kata Alkitab. Tapi yang menarik, saudaraku, dari pernyataan orang yang hebat, yang sukses ini, kita lihat di dalam pembacaan lain hanya ada satu perkara yang tidak pernah menjadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita tahu semua ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 58. Ada satu yang enggak sia-sia. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Jadi dari semua yang kita lihat, yang dapat kita rasakan, yang dikejar oleh banyak orang, itu gak kekal. Tapi ada satu yang kekal yang lagi kita ceritakan. Yang tidak sia-sia. Yang Alkitab sebut pekerjaan Tuhan. Yang Alkitab sebut persekutuan dengan Tuhan. Itu gak sia-sia. Minggu lalu kita bicara bahwa perjalanan kita berjalan dengan Tuhan. Itu adalah kekuatan seperti kelengkapan senjata Allah. Dan gak sia-sia itu. Jadi ketika kita mengerti bahwa ada yang gak sia-sia di hidup ini, yaitu pekerjaan Tuhan dan jerih payah di dalam Tuhan, maka kita diingatkan, oh ya,
Bahwa seharusnya kita menjadi generasi yang selalu hidup di dalam ruang yang kekal. Hidup dalam pikiran-pikiran tertuju kepada hal-hal yang kekal. Pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Kita baru saja menyelesaikan perayaan Natal yang kita boleh sebut. Kalau orang katakan bagus sekali. Tapi sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengagumi dedikasi saudara dan banyak orang mengagumi itu semua. Bagaimana saudara pelayan 2 gereja mempersiapkan tim kerja yang sangat solid dengan hasil yang sangat maksimal, bekerja keras ya sampai malam, bahkan sehari sebelum acara ya sampai malam. Secara fisik capek, lelah pasti. Ada yang sampai sakit, ya. Tapi itulah tindakan iman saudara untuk mengerjakan pekerjaan Allah ini dengan sepenuh hati supaya Tuhan dimuliakan. Dan itulah kekekalan, itulah apa yang Alkitab sebut gak sia-sia. Itulah orientasi kepada hal-hal yang kekal. Itulah investasi kepada hal-hal yang kekal. Sebab ketika banyak orang yang berusaha mengejar apa yang tidak kekal, tapi dia memilih dan memanggil saya dan saudara untuk hidup di ruang sakral seperti kita hari ini, untuk datang beribadah kepada Tuhan, menikmati Tuhan, sebab apa? Makanya Tuhan mau, Tuhan rindu kita ada di dalam ruang-ruang sakral, dalam ibadah kita. Kenapa? Tuhan mau ingatkan, hei, ketika langit dan bumi ini lenyap, maka orang-orang percaya kepada Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman, dia hidup di dalam kekekalan. Tidak sia-sia kata firman Tuhan. Jadi pilihan kita, pilihan saudara untuk beribadah seperti hari ini adalah pilihan kepada keputusan tentang hal-hal yang kekal. Katakan amin. Bagi sebagian orang beranggapan bahwa aduh ngapain sih ke gereja setiap minggu, capek, nantilah minggu depan. Buang-buang waktu aja ibadah, buang energi, belum lagi disuruh berdiri, suruh duduk, ntar lagi nangis. Habis itu dimarah-marahin sama khotbah, baru disuruh bawa persembahan. Orang berkata ngapain ke gereja? Buang waktu, ada kesibukan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini bukan tentang cerita tentang satu denominasi yang aktivitasnya harus hidup dalam ibadah-ibadah setiap, bukan. Tapi Tuhan sedang membukakan kita kepada sebuah kesempatan untuk menikmati suasana kerajaan Allah. Sebab ketika semuanya hilang, tidak ada artinya lagi, maka kita tetap hidup pada suasana kekekalan tadi. Jadi jerih payah kita, jerih payah saudara berlelah-lelah melayani. Hei saudara, pelayanan Anda nggak pernah digaji. Mereka yang khotbah di mimbar ini pelayan-pelayan nggak ada yang digaji. Nggak ada yang mendapatkan satu sen pun dari gereja. Semua melayani sepenuh hati. Mempersiapkan ibadah dari awal. Pulang juga, yang lain sudah pulang masih mempersiapkan, yang lain sudah makan, yang elders masih gulung-gulung kabel tuh di sini. Jerih payahmu nggak sia-sia. Jerih payahmu nggak sia-sia. Miliki kerinduan untuk memiliki bagian ini, mendapatkan bagian yang kekal. Jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia di dalam Tuhan. Iya benar bahwa dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan membutuhkan pengorbanan waktu, energi, materi, dan lain-lain. Ada harga yang harus dibayar. Apalagi pelayanan. To know Jesus cost you nothing. To follow Jesus cost you something, but to serve Jesus cost you everything. Kenapa? Karena ada yang kekal itu. Karena upahnya kekekalan tadi. Berhenti untuk sebuah apa yang kita sebut istirahat sejenak karena visi kita terbatas.
Di awal memulai gereja, di tahun-tahun pertama saya main musik, saya khotbah, ibu gembala yang pimpin pujian, yang duduk di depan, ada 1-2 domba. Tapi sehari sebelumnya, saya sudah mulai membersihkan toilet, membersihkan lantai, ngepel, susun itu meja-meja, baru atur kursi, meja-meja berat lagi. Sudah tahu aja meja di Australia, beratnya kayak apa. Tapi untung masih muda waktu itu. Terima kasih. Ya, mengerjakan semua. Dan hari ini saya bersyukur upahnya adalah saudara. Saudara adalah upah dan dedikasi kekekalan. Bukan karena saya, bukan tentang saya. Tapi tentang kebaikan Allah. Kuasa Roh Kudus. Yang menyanggupkan para pelayan-pelayan yang memulai pelayanan sejak awal. Mendedikasikan hidupnya dengan tidak mendapatkan bagian materi apapun juga. Tidak langsung mendapatkan secara fisik. Tapi Tuhan mencatat semuanya. Dan Tuhan memelihara hidup saudara. Para profesional yang sukses. Para student yang sukses. Baik yang permanently tinggal maupun yang sudah pulang. Saya cuma bisa dengar, wah si ini sudah jadi profesor, si ini sudah sukses jadi pengusaha, si ini dan banyak cerita-cerita manis. Upah dari dedikasi terhadap hal-hal yang kekal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hiduplah atau buatlah keputusan untuk merindukan aktivitas pelayanan, sebab kepada kesempatan-kesempatan seperti ini, dalam ibadah seperti ini, kita memutuskan untuk memilih yang kekal. Memilih yang kekal, memilih yang kekal. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan sudah mempercayakan banyak hal buat kita, apalagi mau komplain apa lagi sama Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terbukti, ya kan? Sangat terbukti. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan baik dalam hidup kita yang sudah memimpin kita sampai setiap hari Minggu saudara tetap rindu datang beribadah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo. Saudara boleh berbangga sebab ketika saudara melihat kepada diri Anda hari ini, Anda sedang duduk di gereja dan beribadah. Haleluya. Tuhan baik. Saya katakan kepada pelayan-pelayan kemarin waktu doa terakhir, saya katakan begini, kita mungkin tidak secara langsung bersaksi kepada orang person to person. Memang ada yang dipanggil person to person. Tapi biarlah acara seperti kemarin itu menjadi cerita tentang kemuliaan Tuhan. Ini menyaksikan kepada orang-orang yang kemarin hadir, yang belum percaya Tuhan, yang buta secara spiritual. Mereka bisa melihat dan mengerti, oh ini dia. Pujian dari orang-orang yang memiliki visi terhadap hal-hal yang kekal. Bersyukur, saudara, kita bisa dipilih, dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak sia-sia ketika kita datang melakukan atau aktif atau beribadah seperti yang Anda lakukan hari ini. Tidak sia-sia. Sebab Alkitab mencatat Mazmur 9 ayat 11. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Amin. Jadi cara saudara untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada adalah bentuk pencarian, kerinduan datang kepada Tuhan. Dan Alkitab menjamin Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Saudara, yang butuh keselamatan manusia bukan Tuhan. Tuhan tidak berubah, tidak ada yang dapat manusia lakukan yang akan mengubah status Tuhan, nggak ada. Bahwa kita memuji dan menyembah Tuhan tidak juga membuat Tuhan lebih mulia, enggak.
Tapi pujian dan penyembahan dan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita. Untuk kita semakin serupa dengan pribadinya. Menjadi manusia-manusia yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang percaya, anak-anak Tuhan, mari miliki orientasi kepada hal yang kekal. Sekali lagi, kekal. Investasikan yang terbaik dari hidup untuk hal-hal yang kekal. Bukan yang sia-sia. Tidak sia-sia ketika kita mencari Tuhan. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, Anda akan berkata, saya juga di rumah berdoa. Oh iya, Tuhan Yesus berkati makanan ini dan minuman ini. Amin. Tapi waktu Anda datang ke gereja, doamu berbeda dengan doamu di rumah. Ada berkata, iya tapi saya punya waktu-waktu kusuk tersendiri. Iya bagus, puji Tuhan. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, waktu Anda beribadah, Anda hidup di rumah Tuhan, maka doamu akan sepakat dengan orang-orang benar lainnya. Menjadi satu kekuatan doa yang diserukan bersama-sama dari rumah Tuhan. Naik seperti api yang membawa korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu doamu. Nah itu loh yang disebut oleh Alkitab itu yang gak sia-sia. Itulah yang disebut kekal, kekekalan, kekekalan. Kejarlah, hiduplah, milikilah kesempatan-kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan umat Tuhan dalam persekutuan seperti hari ini. Sebab Alkitab menjamin gak sia-sia. Yohanes 4 ayat 23 berkata bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekali lagi, kita bisa menyembah di rumah, tapi caramu menyembah di gereja berbeda dengan cara menyembah mungkin di rumah. Di rumah Anda lagi menyembah, tiba-tiba kering, angkat. Saya ngomong begitu karena saya juga begitu. Iya. Menyembah Tuhan. Nah, Alkitab katakan bahwa jeripayamu di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu terhadap kegiatan pelayanan seperti ini, ketika kita berkumpul menyembah Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Allah, mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu pilihan terhadap hal-hal yang kekal. Kalau ke gereja cuma karena makanannya enak, ya gimana mendapatkan hal-hal yang kekal? Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Alkitab berkata bahwa Allah duduk di atas puji-pujian. Makanya kalau nyanyi sungguh-sungguh aja. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Waktu kita memuji Tuhan dalam satu persekutuan dengan itu nggak sia. Kenapa? Karena Allah bersemayam, Dia duduk, Dia bertakhta di atas puji-pujian. Makanya doa-doa yang pujian yang seperti ini adalah pujian yang berkuasa. Waktu Bani Yehuda memuji Tuhan, pujian mereka menarik kuasa Allah. Kenapa? Allah bertakhta di atas puji-pujian. Itu loh yang disebut pilihan kepada hal-hal yang kekal. Puji-pujian. Saudara bandingkan dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik seperti kita. Tapi mereka berusaha, kita nyanyi lagu Dia lahir untuk. Mereka nggak ngerti, mereka baca artinya sambil berusaha menerjemahkan nadanya supaya mereka bisa ikut nyanyi. Konsentrasinya tadi itu lebih tinggi daripada kita yang udah tahu kok lagunya.
Brother Caleb, kalau nyanyi, dia nggak ngerti Indonesianya. Dia baca Inggrisnya. Dia amenkan dengan angkat tangan. Teman-teman yang lain juga gitu. Kenapa? Karena di dalam pujian ada kuasa. Allah duduk di atas puji-pujian. Maka pujian itu menarik kehadirat Tuhan, kuasa Allah. Itu loh yang disebut pilihan kepada hal-hal yang kekal. Jadi keputusan ibadahmu hari ini adalah keputusan terhadap hal-hal yang kekal. Bermartabat, Tuhan suka, Tuhan senang gitu. Anda gak rugi beribadah hari ini. Anda harus suka beribadah. Suka berdoa. Kalau doa Kamis itu waduh enak. Cuma sayang ya. Kayaknya orang bilang, iya itu doanya orang tua semua. Biar Yud sendiri aja. Doa. Alkitab cuma bilang, itu keputusan kepada hal-hal yang kekal. Bukan karena ini doa orang tua, doa anak muda. Semakin banyak berdoa, semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang mau berdoa Kamis, amin dalam hati. Yang mau berdoa Jumat, amin juga dalam hati. Haleluya. Harus senang memuji Tuhan. Karena itulah yang kekal. Kita sudah melihat perbandingannya. Semua yang dilakukan atas dasar kesibukan dan kepentingan profesional, Salomo katakan, sia-sia ternyata itu. Coba bandingkan sama kita. Kita banyak sekali bikin alasan. Hanya karena untuk tidak beribadah, tidak berdoa, dan tidak lainnya lagi. Yang kita buat. Padahal Alkitab menjamin kita bahwa ibadah kita adalah pilihan yang kekal. Di luar itu kata kita pengkhotbah sia-sia. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari kita dengar firman. Oh Pak Pendeta, kami juga di rumah baca Alkitab. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kalau dengar khotbah di gereja, itu pasti beda dengan dengar khotbah di rumah. Makanya, kalau saudara dengar khotbah di gereja, sama dengan saudara dengar khotbah di rumah, yang lagi nonton YouTube sambil browsing, beda. Sayang banget makanya Alkitab katakan betapa penting dan seriusnya ibadah itu. Sebab itulah persekutuan yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena disitulah kita terima makanan rohani, kita terima ditaburi firman. Dan firman itu yang akan menumbuhkan iman kita. Nah, kalau di gereja, dengar firman Anda masih main handphone. Maaf, kalau tersinggung puji Tuhan sih. Kalau dengar firman, di gereja kita terima firman, saudara. Alkitab mengatakan, Anda sedang ada pada satu kesempatan terbaik untuk menumbuhkan imanmu. Terima, makan, telan itu firman. Iya sih, benar percaya, cuma nggak enak sih, panjang banget khotbahnya jelek lagi, inilah. Saudara mau bertumbuh dalam Tuhan? Amin. Miliki orientasi kepada hal-hal yang kekal, rindukan hal-hal yang kekal. Nggak ada cara lain. Nggak ada yang Alkitab cuma bilang yang kekal, yang tidak sia-sia adalah persekutuan di dalam Tuhan. Jerih payah saudara. Bukan cuma sekedar. Jerih payah, bukan jerinya payah, tapi jerih payah. Itu penting buat kita. Ya, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, dibaharui, diubahkan. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Di 2 Korintus 9 ayat 6 kata, kan kita juga sudah banyak kali baca ayat ini tentang berkat. Ya, tidak sia-sia ketika kita menabur, ya, kita memberkati. Itu investasi terhadap kerajaan Allah. Saya selalu ingat berapa tahun yang lalu, satu di antara saudara pelayan, ya, saya nggak perlu sebut namanya, tapi waktu saya panggil Chris, dia bilang, Om,
Itu good investment, Om. Waduh. Menginvestasikan sesuatu untuk Tuhan. Gak sia-sia. Itu investasi kepada hal-hal yang kekal. Gak akan hilang itu. Apa kurangnya Raja Salomo? Tapi dia bilang semua itu enggak. Semua itu dia bilang enggak ada yang kekal. Sia-sia semuanya. Seperti menjaring angin. Saudara menjaring angin. Sudah menangkap angin pakai apa? Pakai jaring, pakai angin mau dapat apa saudara? Enggak dapat. Dan Alkitab ingin menegaskan kepada kita supaya mari di akhir zaman ketika banyak orang mengejar hal yang sia-sia, meninggalkan, mengabaikan Tuhan. Saudara, apa yang membuat negara-negara barat, gereja-gereja kehilangan umatnya, gedung-gedung gereja, bahkan ada tempat-tempat ibadah yang beralih fungsi menjadi tempat-tempat ibadah agama lain. Kenapa? Karena nggak orientasi kepada gereja lagi, bukan tentang Tuhan dan kekekalan, tapi sudah tentang untung ruginya. Tuhan memberkati kita, memberi kita kesempatan untuk bisa beribadah setiap minggu, punya kesempatan. Mau protes apa saudara? Mobilnya banyak sekali di luar. Kurang diberkati kah? Ini keputusan kepada hal-hal yang kekal. Pegang baik-baik. Pilihan dan keputusanmu adalah keputusan terhadap hal-hal yang kekal. Jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, orang yang mencari Tuhan, jelas tuh. Mencari Tuhan dengan jerih payah yang berlelah. Gak akan sia-sia. Air matamu yang tercurah akan dihibur oleh Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 21 katakan begini. 1 Samuel 12 ayat 21. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itulah sia-sia belaka. Jangan mengejar hal-hal yang sia-sia. Lakukan tanggung jawab profesional, tanggung jawab sosial, lakukan. Tapi semua tanggung jawab itu tidak boleh mengabaikan Tuhan. Tidak boleh mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan memberikan kita tempat yang terbaik, memberikan ibadah, kualitas ibadah, pelayan dan pelayanan yang luar biasa. Seperti acara kita kemarin, luar biasa banget. Tuhan beri, Tuhan berkati kita dengan kesempatan itu semua. Itu anugerah Tuhan. Mengingatkan kepada kita, kepada saya, kepada saudara tentang kekekalan itu sendiri. Tidak sia-sia. Jadi kalau lagi capek, lagi males, lagi marah, oh Tuhan, demi untuk sesuatu yang kekal, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk sesuatu yang kekal. Jalan terus, Alkitab katakan, jalan terus. Kita bangkit berdiri bersama.